guys, welcome back to channel. Sekarang kita masuk ke dalam step yang kedua. Ini judulnya agak-agak ini ya, agak lebih nggak enak dari yang pertama gitu kan. Yang pertama kan tentang kesedihan, air mata. Yang kedua ini lebih parah lagi guys. Apa itu? Judulnya adalah semuanya payah. Semuanya payah guys. Itu judul stage kedua yang akan kita bahas. Oke. Jadi banyak kan orang nih ya, itu ngomong gini, sialan, brengsek, payah, semuanya payah. Nah itulah, ibaratnya itu kata-kata yang udah nggak asing ya di telinga kita. Banyak orang yang ngomongin kayak gitu kan. Kalau mereka ditimpa suatu musibah atau apapun yang membuat mereka kecewa, membuat mereka sedih lah, paling kata-kata itulah udah nggak asing lagi dan udah kata-kata gaul gitu loh. Gitu. Jadi emang sifat manusia kalau ditimpa musibah atau lagi bersedih itu adalah berkeluh kesah. Iya. Jadi hatinya menggerutu, mulutnya ngomel, terus marah-marah nggak nentu, kayak gitulah intinya. Namanya juga manusia, enggak? Semuanya payah gitu kan. Jadi mereka tuh kayak berpikir ini nggak mungkin kejadian gitu, padahal mungkin gitu. Jadi orang-orang yang mengucapkan kata-kata seperti itu adalah orang yang menganggap bahwa yang diterimanya itu adalah sebuah mimpi belaka gitu. Dia nggak ngira bahwa hidupnya itu akan berjalan mulus hingga akhir hayat. Nggak ada ya guys yang namanya hidup jalan mulus terus gitu kan. Namanya hidup pasti ada kerikil-kerikil gitu. Kalian tahu nggak, anak salah satu bos besar di Rusia itu mau 19 tahun ya kan, cewek itu nggak tahu kenapa, itu orang kaya ya kan, tiba-tiba dia bunuh diri guys, lompat dari apartemen gitu. Jadi ya kalau kita lihat dari sisi kehidupan dia perfect gitu kan, udah cantik, udah segala macam, harta juga ada, tapi kenapa dia harus lompat dari apartemen guys gitu. Berarti kan tiap orang itu penilaian dari musibah atau itu beda-beda. Jadi jangan kita anggap orang yang berharta atau orang yang mempunyai berlebih berlimpah itu nggak sedih guys. Justru mereka mungkin lebih parah dari kita yang mungkin levelnya standar atau di bawah gitu, kayak gitu. Mungkin kalau pengalaman aku ya di kelas-kelas gitu, itu masalahnya jauh lebih mentally gitu, jauh lebih ke mental kita ketimbang orang kalangan biasa. Itu cuman paling mikirin buat makan gimana. Jadi masalahnya nggak sekompleks yang di hike gitu. Emang sih wajar, semakin tinggi pohon anginnya semakin kencang guys gitu. Jadi udahlah, jadi tiap-tiap orang itu punya masalah tuh beda-beda, tiap level juga beda-beda gitu. Kalau misalnya kalian mau ke level atas silakan aja, tapi apa kalian udah kuat gitu kan. Karena mereka tuh yang banyak dihajar adalah mental di saat kena musibah itu. Kalau kita paling apa, bencana alam, entah mungkin kelaparan, entah apa kan kayak gitu. Kalau di kalangan hike itu adalah mental guys. Kalau nggak kuat-kuat banyak yang bunuh diri guys gitu, bukan masalah duit ya. Jadi bersyukur kalau masih diuji dengan kekurangan duit doang, itu harusnya bersyukur ya, karena uang itu nggak terlalu berpengaruh besar ya. Yang lebih parah itu adalah diuji mental kita, entah dari pasangan, entah dari ya pokoknya kalian sampai banyak lah orang yang di hike itu lebih parah lah kehidupannya. Aku nggak mungkin cerita di sini ya guys gitu. Oke. Jadi pertama-tama kita harus menyadari kalau kehidupan ini tuh nyata, bukan mimpi ya kan. Semua tuh udah yang terjadi tuh udah dikehendaki oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi semua itu udah ada takarannya.
Jadi jangan mengatakan bahwa ini nggak mungkin terjadi. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok gitu kan. Ya mungkin sesuatu yang di luar logika atau nalar kita bisa terjadi, whatever lah gitu. Jadi pokoknya kita tuh hidup ada yang ngatur, jadi kita tuh bukan yang ngatur gitu loh guys. Kita cuma mengatur perasaan kita aja. Jadi kita mau seneng mau sedih ya itu pilihan gitu. Oke. Terus yang kedua, pernah nggak kalian melihat manusia yang bahagia terus? Pernah nggak? Yang nggak pernah sedih gitu. Jadi dia selalu bahagia terus. Sorry. Kalau aku sih nggak pernah ya. Aku selalu ngeliat sih, kalau menutupi seolah-olah dia bahagia mungkin iya, tapi kalau misalnya aku lihat orang selalu bahagia terus kayaknya enggak ya. Ya mungkin kelihatan kita dia bahagia, tapi di belakang kita kan kita nggak tahu guys. Jadi ya cuman dia sama Allah yang tahu lah, dia sama Tuhan yang tahu tentang perasaan hati dia. Makanya lebih baik kita jujur aja sama diri kita sendiri gitu kan. Jangan nanti tiba-tiba ya itulah kasus-kasus kayak bunuh diri atau apalah, itu karena mereka tidak mengakui, mereka tidak menerima kenyataan hidup. Jadi mereka berpikir ini tuh nggak mungkin terjadi sama diri gue, dan mereka mulai menyalahkan Tuhan gitu kan, menyalahkan keadaan dan lain-lain. Nah itu yang membuat diri mereka tuh memutuskan jalan yang pendek gitu kan, padahal masih bersyukur masih dikasih napas ya enggak. Banyak orang yang nyari napas di rumah sakit yang udah ibaratnya mereka udah berusaha kesana kesini buat cari oksigen. Ibaratnya kita yang dikasih napas malah ibaratnya dikasih masalah sama Allah. Ibaratnya ya harusnya kita bersyukur gitu. Ya itulah alhamdulillahnya kalau kita believe in God ya, jadi percaya sama Tuhan gitu. Jadi banyak orang tuh mengatakan kalau aku nggak terima ini gitu kan. Jadi kalau kamu ditimpa musibah atau kesedihan tuh percuma ngomong kayak gitu kan, aku nggak terima ini, atau lo udah terima gitu kan, ya mau apa lagi gitu. Cuman gimana lo caranya lo face it, lo ngadepin itu, ya udah gitu kan. Hidup itu kan pilihan. Jadi harus intinya kita harus menerima lah. Pertama menerima kenyataan guys, kita bukan berada di alam mimpi tapi alam nyata ya. Apapun itu bisa terjadi. Intinya yang pertama adalah kita menerima. Nah satu lagi, manusia itu banyak ada yang ngomong gini, ini nggak adil gitu kan. Nggak adil ya, bagi lo nggak adil, bagi Tuhan ya adil gitu kan. Jadi semua tuh udah ada porsinya. Jadi mungkin menurut pandangan kita itu nggak adil, tapi kan kita nggak tahu menurut pandangan Allah, dan Allah punya cara sendiri-sendiri lah untuk membuat justice itu. Sebenarnya adil nggak adil itu cuma ada di pikiran manusia aja sih guys gitu. Jadi semua itu emang udah ketentuan gitu kan. Jadi kan banyak orang tuh bilang gini, kenapa sih aku dikasih kayak gini, ini nggak adil gitu, sungguh ini nggak adil gitu kan. Kenapa kok saya disakitin, padahal kan saya selama hidup tuh nggak pernah nyakitin orang lain, ini nggak adil. Terus aku kan udah sholat, aku kan udah jalanin perintah dan menjauhi larangannya, kenapa Allah masih aja nimpain musibah, aku nggak terima nih, ini nggak adil. Nah itu tuh yang banyak diomongin orang-orang kan. Jadi dia ngerasa dirinya itu udah sesuai dengan, dia merasa dirinya udah sesuai dengan jalur Tuhan, jalur Allah gitu kan. Terus tiba-tiba dia kena musibah, dia bilang nggak adil karena sama ini tuh gue nggak pernah bikin sesuatu yang membuat Allah marah tuh. Nah itu kan itu kita nggak boleh loh menjas seperti itu, sama aja menjas Tuhan. Karena intinya kita semua yang terjadi pada kita adalah suatu kebaikan dari Tuhan, intinya itu.
Jadi jangan sampai bilang kalau Tuhan tuh nggak adil guys, hati-hati ya kan, Tuhan itu adil. Kita persepsi kita aja yang membuat itu menjadi tidak adil gitu guys. Adil atau enggak itu kan yang berhak memutuskan itu siapa? Tuhan kan, bukan kita gitu. Jadi hidup itu nggak ada yang mulus, mau kita kaya raya pun juga nggak ada yang mulus guys. Justru semakin kaya itu bebannya itu semakin berat guys. Mungkin kalian kalau pernah merasakan hidup kaya raya bakal milih hidup miskin kali guys ya, karena ya kehidupannya lebih kompleks, lebih berat, belum lagi yang dibawa sama dia sampai akhirat tuh lebih berat guys daripada orang miskin. Ya dosanya juga kecil kan, nggak banyak beban. Beda lah kalau orang udah mandang perspektif begitu, udah nggak pengen hidup kaya guys. Tapi bukannya berarti kita nggak pengen, kita pengen hidup kaya, ibaratnya hidup kaya yang dengan baik gitu kan. Tapi kan banyak orang yang hanya punya ambisi aja untuk kaya, padahal dia nggak tahu tujuan kaya itu apa, kayak gitu. Jadi sebenarnya Tuhan itu udah menciptakan segala sesuatu dengan seadil-adilnya. Nah, jadi kalian jangan sembarangan berbicara, jangan menjudge Tuhan ya, karena beliau itu yang mau menentukan. Jangan mentang-mentang gue udah bener nih, gue udah sholat, gue udah ibadah segala macam, masa iya gue dikasih musibah, nggak adil. Jangan kayak gitu. Apapun yang dikasih Allah itu yang terbaik gitu aja. Dan gimana cara kita menghadapi ini? Ya kembali lagi sama Tuhan, sama Allah ya kan. Ibaratnya kan dia yang ngasih. Ya udah kita tinggal tanya sama Allah, ya Allah. Tapi jangan ngomong Allah nggak adil, kenapa aku dikasih begini, jangan gitu. Tapi ngomong gini sama Allah, ya Allah ini gimana ya, beri aku kekuatan, terus beri aku jalan buat melewati ini semua gitu. Intinya kalian jangan melampaui batas dan jangan merasa diri kalian udah benar, karena Allah itu kan maha teliti. Baik menurut kalian kan belum tentu baik menurut Allah, begitu pun sebaliknya guys ya kan. Pasti manusia tuh punya jatah kesedihan dalam hidupnya gitu. Jadi intinya kita mohon kekuatan lah imannya. Semua orang juga tujuan hidupnya adalah berbahagia gitu. Oke. Jadi intinya adalah gini, musibah itu pasti dialami oleh setiap orang. Semua yang kalian alamin itu adalah adil menurut Allah. Terus percuma aja mengeluh atau maki-maki, karena musibah itu udah terjadi gitu. Jadi kita nggak punya pilihan lain kecuali menerimanya. Udah, mendingan kita berdoa ya. Jadi gini, ya Allah, maafkanlah jika aku mengeluh atas cobaan ini, karena aku hanya bersikap sebagai manusia yang lemah. Sesungguhnya Engkau maha kuat dan maha pengasih, maka buatlah diriku kuat menerima cobaan ini. Begitu guys doanya ya. Berdoa sama Allah itu harus hati-hati ya guys. Jaga cara berbicaranya, karena Allah itu kan maha segalanya guys. Oke. Jadi sampai di sini aja untuk stage yang kedua guys. Kita lanjut ke stage yang ketiga. Oke, see you, bye.